Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini anakku semuanya kita akan belajar tentang gradien. Gradien itu apa ya? Gradien adalah ukuran kemiringan. Ya, anakku semuanya. Jadi untuk mengukur sebuah kemiringan benda, kita akan terlebih dahulu mencari gradiennya ya. Oke, untuk selanjutnya ya. Perlu diingat sekali lagi bahwa Ustazah akan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu ada gunung A dan gunung B ya. Gunung A ini kelihatannya kemiringannya sangat curam sekali ya, sangat curam sekali, di mana di sini membentuk seperti kemiringan atau gradien, sedangkan gunung B ini kemiringannya agak landai ya. Oleh karena itu dari dua kemiringan ini sangat berbeda ya. Lereng gunung memiliki kemiringan tanah yang tidak sama. Ada yang curam, ada juga yang landai. Oleh karena itu, pembangunan suatu jalan yang menanjak dan berkelok-kelok seperti di pegunungan diperlukan perhitungan tertentu agar kendaraan mudah melewatinya. Salah satu perhitungan matematika yang harus diperhatikan dalam pembangunan jalan seperti itu adalah kemiringannya. Tingkat kemiringan inilah yang disebut gradien ya. Ini ada sebuah mobil juga naik ke sebuah pegunungan ya. Ini nanti bisa diukur melalui sistem koordinat ya. Jadi kemiringan ini bisa diukur melalui sistem koordinat. Kemiringan jalan merupakan perbandingan garis tegak atau disebut dengan vertikal dengan garis mendatar ya, yang disebut horizontal. Gradien atau kemiringan adalah perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Jadi bisa dituliskan gradien adalah perubahan Y, sumbu Y dengan dibagi dengan perubahan sumbu X ya. Jadi simbol gradien ini nanti adalah M kecil. Contoh. Nah, ini ada sebuah mobil yang naik ya. Tadi di contoh yang pertama kita misalkan naik di pegunungan mengalami kemiringan dengan titik ya. Ada dua titik ya, yang di bawah dan yang di atas ini, dan ini ada garis vertikal ya. Setelah kita hitung ada 8 kotak. Selanjutnya ini garis horizontal, kita hubungkan ya. Horizontal ini titik kita hitung ada 16 kotak. Jadi kita nanti bisa menghitung gradien atau kemiringannya, yaitu sama dengan perubahan Y dibagi dengan perubahan X, sama dengan 8 dibagi 16. Kita sederhanakan menjadi 1/2. 1/2 ya. Oke anak-anakku semuanya, kita contoh misalkan yang lainnya, yakni sebuah tangga dengan tembok ya. Jadi ini sama-sama 10 meter, namun karena tingkat kecuraman yang berbeda ya. Jadi gradiennya untuk yang pertama, tangga yang pertama, ini diketahui yang vertikal 8 dibagi dengan yang horizontal 6 sama dengan 4/3. Sedangkan tangga yang kedua itu kemiringannya ini ya, kita akan cari 6/8. Oke. Gradien itu bisa dinilai dari ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Bernilai positif dan bernilai negatif. Gradien bernilai positif itu berarti naik ke atas dan ini ya, naik atau menghadap ke kanan. Sedangkan ya, ini bisa terbuka ke kanan ya, ini ya, garis paling ujungnya, paling atasnya ini terbuka ke kanan.
Sedangkan gradien bernilai negatif itu turun atau menghadap ke arah kiri. Ya, jadi yang bagian atas ini menghadap ke arah kiri. Nah, ini nanti anak-anak bisa mengidentifikasi, oh gradiennya ini bernilai positif atau negatif. Gradien dalam koordinat kartesius, ya, ini ada beberapa contoh. Carilah gradien garis OA. OA itu mana ya? OA, OB, dan OC. Ya, kita akan cari untuk ini ya, garis OA. Garis OA kita akan hitung gradiennya. Nah, ini kira-kira bernilai positif atau negatif ya. Nah, kita hitung terlebih dahulu dari yang vertikal. Kita hitung 1, 2, 3, ada 3 kotak. Selanjutnya yang horizontal ada berapa? Ada 4. Ya. Jadi untuk sumbu Y-nya ada 3, sumbu X-nya ada 4. Sehingga kita dapat menghitung gradien OA sama dengan perubahan Y dibagi dengan perubahan X sama dengan negatif 3/4. Kenapa negatif? Karena ke bawah. Arahnya ke bawah ya tadi ya. Oke, selanjutnya kita lihat garis OC ini bernilai positif atau negatif ya. Nah, kita akan coba mencari nilai gradiennya. Sekarang OB ya, kita hitung ada 4. Sedangkan horizontalnya itu ada 6. Ya, sehingga untuk gradiennya bisa kita dapatkan gradien OB sama dengan 4/6. 4 itu yang vertikal, horizontal itu yang 6. Sehingga bisa disederhanakan menjadi 2/3. Selanjutnya kita akan cari ini ya, gradien dari garis OC. Kita hitung ada 6. Yang horizontal ada 4. Ya. Sehingga kita bisa dapatkan gradien dari garis OC adalah negatif 6/4. Kenapa negatif? Karena tadi jalannya ke bawah ya. Sehingga kita bisa sederhanakan menjadi negatif 3/2. Cara berpikir menentukan nilai gradien. Yang pertama dengan metode jalan-jalan. Yang kedua dengan rumus gradien. Nah, anak-anak perlu diingat kembali yang pertama dengan metode jalan-jalan. Nah, kita lihat kalau ke kanan dan ke atas itu positif. Kalau ke kiri dan ke bawah jalan-jalannya itu bernilai negatif. Kita akan buat contoh ya. Ada 2 garis AB dan garis CD. Selanjutnya ya, untuk garis AB kita akan terlebih dahulu ya. Kita hitung dulu kira-kira ini jalannya kemana ya. Nah, ke atas. Kita hitung 3, 4, 5, 6 ya. Karena jalannya ke atas berarti positif ya. Jadi gradien dari garis AB bisa kita teruskan seperti itu ya anak-anak. Sama dengan tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per, nah kita hitung lagi yang arah horizontal ke kanan ya. 1, 2, 3, 4. Ke kanan berarti positif juga ya, 4. Kita sederhanakan menjadi 3/2.
Jadi gradien garis AB adalah 3/2. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan garis CD. Nah, boleh nggak dibalik Ustazah jalan-jalannya? Boleh. Ya, karena garis gradien CD itu adalah perubahan dari Y dibagi dengan perubahan dari sumbu X. Oke, kita mulai dari titik D dulu ya. Nah, kita coba ke arah bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ke bawah berarti negatif 6 dibagi. Nah, sekarang kita ke arah mana? Kiri. 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 4. Sama dengan karena negatif dibagi negatif, maka hasilnya positif. 6/4. Sama dengan 3/2. Oke, hasilnya sama ya. Jadi jalan-jalannya bisa ke atas, bisa ke bawah. Nanti insya Allah hasilnya akan sama jika garisnya itu memang sejajar ya. Oke, itu. Ya, semuanya anak-anak bisa mencermatinya kembali agar bisa memahami bagaimana cara menghitung gradien. Selanjutnya ini ya soal ya, ada soal, ada garis P. Garis ini kita juga nanti akan hitung gradiennya ya. Jadi gradien PQ adalah, kita hitung ke bawah, 3, ada 3 ya. Karena ke bawah berarti negatif 3 per. Nah, sekarang ke arah mana? Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ke kanan berarti positif 6. Nah, kita sederhanakan, kita bagi 3. Negatif 1/2. Ya, jadi gradiennya untuk garis ini adalah negatif 1/2. Oke, anak-anakku semuanya, ini adalah salah satu contoh bagaimana cara mencari gradien dengan metode jalan-jalan ya. Ini adalah metode dari Ustazah sendiri, namanya metode jalan-jalan. Yang kedua, dengan rumus. Nah, ini biasanya kita juga akan lakukan dengan metode rumus ya. Yaitu misalkan ada garis A dan garis B ya, itu yang berwarna hijau ya, biru, berwarna biru, mohon maaf. Jadi ada garis AB, di mana kita nanti juga akan mencari juga untuk garis vertikalnya ya, itu. Ini adalah Y2. Jadi dari 0 sampai ketemu titik itu, sedangkan yang Y1 adalah titik bawah sampai nilai Y1. Ya, jadi ini adalah perubahannya sehingga nanti muncul rumus perubahan dari mencari gradien. Nah, gradien garis AB itu adalah perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X. Maka bisa kita tuliskan Y2 negatif Y1 dibagi dengan X2 negatif dikurangi dengan X1 ya. Oke, itu rumusnya ya anak-anak semuanya. Jadi kalau anak-anak pakai rumus, berarti untuk mencari gradien di antara dua titik, maka rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya. Ini anak-anak bisa juga, apakah bisa dibalik? Bisa. Jadi gradien adalah perubahan sumbu Y dibagi dengan perubahan sumbu X. Maka bisa dituliskan Y2 min Y1 per X2 min X1 atau Y1 min Y2 dibagi dengan X1 min X2. Oke, contoh mohon diperhatikan ya semuanya.
Jadi titik A itu adalah negatif 3 di koma negatif 2 dan titik B-nya adalah 1,4. Kita akan mencari gradiennya. Ya, gradien dari garis AB itu sendiri. Gradien AB itu rumusnya tadi perubahan sumbu Y dibagi dengan perubahan sumbu X, maka kita dapatkan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukkan Y2-nya berapa? 4 dikurangi Y1-nya negatif 2 dibagi dengan X2 min X1. Ya. Kita identifikasi ya tadi ya. Yang bagian depan itu X, yang bagian belakang itu Y. Ya. Oke. Jadi anak-anak nanti bisa mudah dalam memasukkan ke rumus yang sudah diketahui. Ya. Oke. Selanjutnya, kalau sudah ketemu, kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. Maka kita akan dapatkan 4 dikurangi negatif 2 sama dengan 6. 1 dikurangi negatif 3 sama dengan 4, maka hasilnya 3/2 ya. Oke, kita sederhanakan tadi 3/2. Untuk selanjutnya garis CD. Garis CD hampir sama ya anak-anakku semuanya dengan garis AB. Kita identifikasi dulu. Yang di depan adalah X, yang di belakang adalah Y. Tinggal nanti kita identifikasi. Kalau C itu berarti X1, Y1. Kalau yang D adalah X2, Y2. Kita masukkan angka-angkanya di rumus yang sudah kita ketahui tadi ya. Oke, sehingga kita dapatkan 6 ya dibagi 4 sama dengan 3/2. Oke. Mudah sekali dalam menghitung gradien. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa memahaminya dengan baik dan bisa latihan soal juga ya. Oke, sekarang untuk contoh ini ada sebuah garis ya melalui titik 2,4 dari 2 dan 4 ya. Ini selanjutnya kita diminta untuk mencari gradiennya. Jadi ini ada titik 0,4 yang bawah itu 2,0 ya. Yang 0,4 kita misalkan X1, Y1, yang 2,0 X2, Y2. Kita masukkan ke dalam rumus yang sudah diketahui, yaitu gradien Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukkan langsung. Y2-nya 0, Y1-nya 4 dibagi dengan X2-nya 2 min X1 sama dengan min 4 dibagi 2 ya anak-anak semuanya. Oke, selanjutnya sudah ketemu negatif 2. Terima kasih anak-anakku semuanya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang gradien ya. Gradien itu suatu nilai kemiringan dan bisa disimpulkan dengan perubahan sumbu Y dibagi dengan perubahan sumbu X. Kemiringan adalah perubahan panjang sisi tegak dibagi dengan sisi sisi mendatar. Simbolnya adalah M. Ya. Jadi gradien bisa dirumuskan seperti itu ya nak, bisa diubah, dibalik maksudnya. Dan terima kasih anak-anakku semuanya sudah menyaksikan video dari Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.